Jangan tidur sampai kemalaman gara-gara main handphone. Akhirnya sekolahnya jadi ngantuk, kesiangan, ya. Atau sholatnya jadi nggak sholat gara-gara main handphone. Ya Allah, itu rugi yang luar biasa. Jadi kalian nih, hari ini nanti ada narasumber kita yang akan berbicara di depan. Ibu harap semua yang perhatikan, dicatat, ya, dicatat. Nanti akan ada pertanyaan dari bapak dan ibu yang ada di depan. Jadi ibu harap perhatiannya jangan berisik. Paham ya? Ya, terima kasih. Kepada dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyemangat untuk kita semua para siswa untuk giat belajar lagi dan lagi. Teman-teman yang bersemangat, tibalah kita di acara yang paling dinanti-nanti, yakni seminar siswa dengan tema tawuran antar pelajar serta bahaya kesatuan game online yang akan disampaikan oleh tim DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Game online, kami nanti ada beberapa pertanyaan dari kakak-kakak kami, dan nanti tolong dicatat, disimak, dan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ada hadiah. Ya, bisa dipahami ya, bisa dicatat. Mana bukunya? Bukunya? Oke, siap. Berarti kakak dulu yang akan menyampaikan terkait online ini lah. Izin di kepala sekolah dan tim kami akan menyampaikan terkait game online, nanti langsung dibawakan oleh kakak Lisa. Sebelum kakak Lisa mulai, ada yang mau pantun? Ada yang bisa pantun? Siapa yang bisa pantun? Cukup. Nanti pantunnya sama kakak Lisa aja. Ya cukup dari saya, kakak Lisa langsung aja ya. Biar nanti kita singkat aja, 20 menit. Biar kita banyak tanya jawab, ya. Kita banyakin tanya jawab. Karena kan di luar sana kan masih adik-adik banyak bertanya terkait tawuran dan game online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, terima kasih Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua, serta yang kita banggakan murid-murid dari MTS As-Saadah di Condet. Ini kelas berapa semuanya? Kelas 8 dan kelas 9. Luar biasa, terima kasih. Saya senang sekali hari ini bisa berdiskusi dan ngobrol dengan adik-adik sekalian, dengan siswa dan siswi di MTS As-Saadah. Saya Lisa dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hari ini kita mau ngobrol tentang game online. Di sini ada nggak yang belum pernah main game online? Ibu guru percaya nggak Bu? Belum pernah game online. Kalau yang sering main game online, kebanyakan yang belum pernah ini ya, nggak ngaku ya. Jadi game
game ini yang bentuk permainan ya tadi. Saya panggil adik-adik aja ya. Teman-teman. Teman-teman ya. Oh. Jadi teman-teman sekalian tahu apa itu game online nggak? Oh ya, itu bukan belum pernah, tapi tahu ya. Oh nggak tahu. Jadi game itu kan suatu bentuk permainan. Bedanya kalau game online itu adalah permainan yang mengandalkan apa? Wifi, internet, jaringan optik, apa tadi duit ya? Karena kalau nggak ada duit nggak bisa di situ, nggak ada data untuk main game online. Kita tahu, makanya nggak pernah. Wah. Jadi bedanya sama game offline itu ya karena adanya perangkat pendukung yang berbentuk teknologi, ya kan? Sama halnya kayak zaman dulu. Kita main, mungkin bukan zamannya kalian ya, zaman kalian belum ada ya, kayak main apa petak umpet. Ada? Gobang sodor, misalnya. Ada? Nah itu kalau zaman saya itu kan ada yang namanya petak umpet gitu ya. Main petak umpet salah nggak? Enggak ya. Cuma kalau kita ngumpetnya di rumah orang, masuk ke rumah orang yang petak umpetnya nggak sama. Tapi kalau kita ngumpetnya di rumah orang, nyelonong aja jadi sama. Kayak gitu. Sama kayak game online. Game online itu enak banget gak sih? Ada sampai lupa waktu, juga berjam-jam gitu kan. Misalnya, Ali udah mainnya sholat. Ntar mah nanggung gitu kan. Udah. Masa kalau temennya Ali udah sholat belum? Ntar mah nanggung, apa berisik amat kan gitu ya biasanya ya. Betul ya? Nah, game online sendiri sebenarnya nggak salah karena ada juga manfaatnya. Coba kita lihat dulu, apa sih yang menarik dari game online? Bisa bikin hiburan saat kita jenuh, misalnya udah selesai ujian gitu kan, udah selesai kita main game lah sebentar gitu kan. Atau apa? Mencari penghasilan. Ada orang-orang IT yang bikin program game online atau dia bikin hal-hal positif dan itu dijadikan mata pencaharian harian mereka. Ada juga sebagai bentuk terapi ya game online. Ada lagi nggak manfaat positifnya? Iya, bisa juga sebagai pengetahuan karena ada unsur-unsur pendidikan. Ada beberapa game online yang mengandung unsur pendidikan. Karena game online itu kan ada yang bentuknya teka-teki, ya. Terus apalagi tantangan. Bisa juga tempat kita berinteraksi dengan orang-orang lainnya. Terus apalagi? Edukasi ya tadi pendidikan. Bentuknya bisa banyak hal. Tapi bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah kalau apa? Sama kalau tadi petak umpet. Mainannya nggak salah petak umpet. Jadi salah kalau kita ngumpetnya di rumah orang, udah gitu kita buka pintunya nggak izin. Ya kan, masuk ke karangan orang lain tanpa izin itu bentuk tindak pidana. Sama game online ini nggak salah kalau dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan tujuannya sebagai hiburan misalnya. Mainnya sebentar aja, jangan lama-lama, jangan sampai jadi lupa makan, lupa sholat, lupa belajar, ya kan? Kalau bahkan dampaknya saking asiknya main game online, saking kecanduannya, tiba-tiba kita menjurus kepada tindak pidana. Apa itu dampak-dampaknya yang bisa menjurus kepada tindak pidana? Pornografi, judi online, cyberbullying, dan lain-lain. Are you ready for today? Keep silent, keep it. Tadi seperti yang saya bilang.
menjadikan game online itu tempat berinteraksi satu sama lain. Ini saya pernah dengar ya, jadi main game online, antar pemainnya itu saling ngobrol. Jangan, gimana sih? Benar nggak? Terus bisa juga ngirim gambar tuh game online. Benar nggak? Kalau kita kebablasan, nggak tahu aturannya, tiba-tiba yang kita kirim gambarnya itu menjurus kepada unsur-unsur yang asusila, masalah di sini. Ada yang namanya undang-undang pornografi. Coba kita lihat. Ini, teman-teman bisa baca. Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun. Ada juga dendanya. Saking senangnya kita sampai akhirnya blank, kita lupa diri. Diminta kirim foto, kirim dong foto kamu, pap dong pap, saya suka minta pap. Tiba-tiba ada yang bucin, disuruh ngirim pap, yang kirim foto asusila. Kemudian sama yang terima foto itu disebarluaskan. Ada yang melaporkan masalah itu. Yang ngirimnya kena, yang nyebarin juga kena. Yang tahu tapi diem aja nggak lapor juga kena. Mau nggak kayak gitu? Mau? Jangan ya. Karena selain melanggar hukum, itu juga akan mempermalukan harga diri kita, sekolah, dan juga keluarga. Jadi untuk melakukan sesuatu kayak dimintain pap atau apa, pikir-pikir dulu. Ini kira-kira foto yang saya kirim layak atau tidak? Melanggar agama atau tidak? Melanggar norma hukum atau tidak? Ya kalau sekiranya menurut kita itu nggak bagus, nggak baik, jangan sampai ngirim ya. Rugi dong, ya kan? Kalau kita kirim rugi ya nggak? Rugi. Karena yang ada jejak digital itu nggak akan hilang. Udah kita hapus, tapi dokumennya masih tersimpan. Coba tanya bapak ibu guru kalau nggak percaya, ya? Jangan sampai seperti itu. Ini untuk uraian lengkapnya nanti bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Nanti kita kirimkan bahannya. Terus selanjutnya judi online. Ada tuh di internet game online. Gak taunya itu modus, gak taunya judi online. Ya, jadi ketika suatu permainan sudah menggunakan uang atau barang taruhan yang mengharapkan hasilnya itu lebih dari yang dipertaruhkan, itu udah masuk ke ranah judi. Ngeri nggak kalau judi online? Bisa berdampak kepada sakit kejiwaan, lemahnya finansial, hancurnya hubungan rumah tangga. Kalau kalian judi online, kalian sudah berpenghasilan belum? Belum. Masih tanggungan orang tua kan? Tiba-tiba kalian judi online, kalian sebentar iklan dulu. Online gitu kan. Habis tuh duit. Ya kan kalian. Maaf nih, kakak mau tanya, ada nggak di sini yang pernah ngejual-jualin barang orang tuanya? Kalau ada, biarkan itu menjadi masa lalu. Jangan diulangi lagi ya. Dan kalau yang belum, jangan dilakukan. Karena itu masuknya pencurian dalam rumah tangga. Jadi jangan kalian pikir kalau misalnya seorang anak nyuri barang orang tuanya nggak bisa
pidana lainnya yang pada akhirnya kalian melakukan pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya. Makanya kenapa game online ini harus dibatasi dan disikapi dengan bijak? Karena di samping efeknya yang memang punya hal-hal positif, tapi banyak juga yang berpotensi terhadap terjadinya tindak pidana atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Contohnya tadi ya, pornografi, kemudian tentang terjadinya judi online ya. Judi online juga hukumnya nggak main-main. Terus bisa apa lagi? Cyberbullying. Kalau untuk bullying yang bukan cyber yang digital nggak ada bullying atau korban bullying. Saya yakin enggak ya, jangan sampai itu terjadi ya. Karena baik korban maupun pelakunya itu berbahaya. Oke, lanjut tidak? Masih semangat? Coba ikutin saya, tangannya gini. Putar ke arah kiri ya, pelan. Kiri kalian, pelan. Kenceng. Pelan lagi. Pegang kuping. Banyak yang gak fokus. Jadi kalau udah nyampe sekolah, itu pikiran-pikiran yang ada di luar sekolah, taruh dulu. Sebelum sekolah, masuk sekolah, fokus belajar. Pokoknya saya niat sekolah untuk menuntut. Tapi kenapa ilmu dituntut? Ilmu sudah salah ya. Iya, untuk mencari ilmu. Pokoknya upayain dulu masalah-masalah yang di luar. Oke, kita fokus dulu. Kalau tadi kita sudah bicara pornografi, sudah bicara tentang video online dan dampaknya. Nah ini juga bisa mengakibatkan cyberbullying. Betul nggak? Kayak misalnya tuh kita lagi main game. Ada nggak yang pernah ngobrolin jorok terus ngata-ngatain temennya? Jadi cyberbullying itu secara digital ya, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat WhatsApp group, ya, dan juga bisa lewat Twitter dan juga game online karena saling terhubung satu sama lain. Deliknya adalah delik aduan. Ketika yang dibully berkeberatan atau merasa dihina dan dia melaporkan, menyertai bukti-buktinya di capture. Jadi buktinya itu bisa di capture, dikasih lihat tuh ke polisi gitu kan. Kena deh. Udah diproses secara hukum. Nanti hasilnya terserah, bisa dimediasi, nggak dipenjara, atau bisa dipenjara. Tergantung hasil dari prosesnya nanti. Itu semua. Makanya tindak tanduk kita itu memang ada aturannya. Makanya gak heran kalau sekarang di berita-berita gitu kan, yang melakukan kejahatan atau tindak pidana itu masih usia-usia belia ya. Masih usia-usia belia. Karena itu belum munculnya kesadaran hukum. Nah, jadi teman-teman sekalian kan sekarang di sini sudah bersama kita ngobrol gitu ya. Harapannya adalah muncul kesadaran hukum. Dengan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Dengan mempertimbangkan apa yang akan dituangkan di dalam media-media sosial dan bijak dalam bermain game online. Lanjut. Nah itu tentang hukumnya nanti bisa dibaca ya. Jadi nggak main-main, penjaranya bisa 2 tahun, dendanya bisa 400 juta. Kalau misalnya gagal mediasi, kalau bisa dimediasi nanti kan ada diversi dan lain sebagainya. Nanti bisa kita bahas. Jadi kalau misalnya di usia 18 tahun ke bawah kena tindak pidana, itu ada proses yang namanya diversi. Diversi itu proses mediasi antara para pihak, gitu kan? Antara para pihak korban, pihak pelaku, nanti didampingin oleh walinya masing-masing, gitu. Nah kalau proses itu berhasil, mediasi itu nggak lanjut ke jalur pengadilan atau litigasi. Ini sambil kalian belajar ya hukum ya. Kalau misalnya nggak ada hasilnya deh tuh, misalnya nggak bisa dimediasi, ya udah lanjut ke ranah hukum, bisa diadili.
di sekolah, di penjara lagi ya kan? Ya meskipun disuruh dibina sih, cuma siapa sih yang mau jauh dari orang tua, dari teman-teman, dari bapak dan ibu guru, ya kan sedih kan? Terus ya, jadi jangan ya deh ya. Nah ini nih, penipuan online juga nih. Rentan juga kan judi online sama penipuan. Oke, ini bisa dibaca nih, bisa dibaca sendiri nanti. Pasalnya pasal 2 makanya jangan tipu di game online juga. Nanti lo gua kasih koin, gua kasih diamond, apalah gitu ya. Jadi transfer tuh duitnya, nggak tahu ya nggak dikasih. Nipu nggak tuh? Nipu. Oke, next. Ini hukumannya nanti bisa dibaca ya teman-teman. Boleh next? Ya. Nanti pertanyaannya dikumpulin dulu di akhir nanti. Karena setelah ini masih ada penyampaian materi tentang tawuran. Oke, sekian dari Kalisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kalisa atas uraian. Sudah dicatat tadi? Di belakang dicatat nggak tadi apa materinya? Di belakang? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Sekarang Kartika, ya Kartika. Terima kasih Pak Ustadz Ujana. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Kak Kartika. Ya, saya penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan HAM BPHN. Nah, kelas berapa ya? Boleh kenalan? SMP atau Oke, sebelum kita memulai sedikit sharing-sharing, ada yang udah tahu tawuran atau pernah dengar kata tawuran? Apa tuh tawuran? Itu buat terpelajar tersekolah kayak tidak mereka dari itu dari sok terus juga apa ya tahun ada pertarungan antara pelajar dan lain. Terima kasih untuk jawabannya. Betul sekali adik-adik. Wah, hebat-hebat semua. Alhamdulillah ya Bu. Pinter-pinter semua. Oke. Tawuran itu menurut Bos adalah tindakan perkelahian secara massal. Nah, dan menurut para ahli, tawuran itu merupakan suatu kejahatan di mana adanya korban, yaitu yang kena tawuran itu, yang mengalami luka, terus ada yang sampai innalillahi ya, maut, itu korban, pelakunya, dan juga di dalamnya ada kekerasan, pemukulan, pengeroyokan, nonjok, nendang fisik, dan sebagainya yang mengakibatkan luka berat bahkan sampai dengan meninggal. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita buat aturan sedikit. Kalau nanti Kak Kartika bilang halo, kalian jawab hai. Kalau Kak Kartika bilang hai, adik-adik jawab halo. Gitu ya.
Oke, jika ada juga adik-adik yang ingin langsung bertanya, bisa langsung angkat tangan, jadi satu-satu ya. Kalau udah mulai Kak Kartika dengar kok agak ada ngobrol berisik-berisik sedikit, mungkin Kak Kartika yang bilang pagi. Nah, oke, kita lihat biar lebih semangat. Semangat pagi, kalian jawab pagi ya, dengan yang paling kencang suaranya. Allah udah ngasih fisik yang sehat, alhamdulillah, kita bersyukur untuk itu. Kita akan semangat menuntut ilmu, karena ilmu itu harta yang tidak akan pernah hilang. Amin ya. Amin. Semangat pagi. Lagi semangat pagi. Nah. Oke, kita lagi ya. Kita sukses. Yes. Luar biasa. Tangannya ke atas ya. Sambil bergerak, jadi nggak duduk terus. Oke. Nanti kita akan habis ini nonton film, ya. Supaya nanti dari film itu Kak Kartika mau tanya, apa yang kalian tonton itu apa sih yang kalian dapat, nanti bisa dibantu kakak-kakak di sini untuk menambahkan, menjelaskan jika ada yang ingin bertanya. Oke? 1, 2, 3. Kita sukses. Yes. Luar biasa. Yang di belakang kakak belum lihat coba tangannya. Kita ulang lagi supaya seragam. 1, 2, 3. Kita sukses. Yes. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan menonton cuplikan film yang kakak download dari salah satu YouTube. Ya, tapi ada syaratnya. Harus tenang, karena kalau tenang itu kita bisa fokus seperti Kak Lisa bilang dan bisa tahu apa pesannya, apa sih yang mau diceritakan, dan manfaat pasti ada dalam setiap ilmu yang kita terima. Oke, kita mulai ya. Suaranya jangan ada dulu ya, biar kedengaran suaranya dari filmnya. Oke, bisa tenang. 3, 2, terima kasih. 1. Itu film yang menceritakan tentang tawuran, betul ya. Tadi ada perkelahian, ada korban yang ditonjok, dan ada pelakunya. Ini berita yang baru-baru saja terjadi di bulan Januari tahun 2024. Kita dengarkan, dijalak semua di sini melalui diri untuk menahan emosi, memilih pergaulan yang baik. Karena ketika kita punya lingkungan yang tidak baik, teman yang mengajak kita ke arah yang tidak baik, ketika kita tidak ikut, kita kan ada nggak yang pernah ngerasa, lu nggak sevisi sama gue lu, kalau bahasa anak sekarang ya, lu nggak bestie gue lu, padahal kita punya kata hati ini salah nih, gitu. Ya, adik-adik bisa share atau cerita ke ibu guru yang dipercaya atau orang tua ya yang dipercaya untuk cerita dulu ya, jangan dipendam sendiri, jangan malah ikut-ikutan gitu ya adik-adik. Oke. Dan tentang tawuran ini juga diatur ya, tadi ya. Ini data-data tawuran yang ada yang telah terjadi, ada yang terluka, banyak sekali juga yang mengalami kekerasan psikis melalui data Komnas Anak ya. Silakan kalau mau dicatat boleh. Ini data terkini di tahun 2023 ya adik-adik. Sudah banyak kasusnya, ada yang tewas bahkan luka bacok ya. Jadi terkait tawuran juga diatur selain di dalam peraturan, adik-adik juga ada diatur di dalam Al-Quran di Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 11, kemudian di surah An-Nahl ayat 25, nanti bisa dibaca untuk lebih ringkasnya. Oke, penyebabnya tadi ada yang tahu maksudnya kontrol diri lemah tadi, ada yang tahu, angkat tangan. Mau tahu dari film tadi? Bisa berdiri, sebutin nama, kan banyak nih ya nama. Ya. Ini Pak Ustadz, orangnya berani jawab Pak Ustadz. Tepuk tangan.
Ya betul, terima kasih ya Nadia. Kontrol diri lemah itu adalah ketika kita ada, oh maaflah dia ya. Ketika kontrol diri lemah itu ya itu tadi betul ya, emosional, terus meluap-luap, tidak bisa mengontrol. Maksudnya mengontrol itu membatasi, oh ini baik, kayaknya ini menurut tidak baik gitu ya. Jadi kita sendiri harus punya keyakinan ini baik atau tidak baik, kita kan tahu ya. Oke, selanjutnya langsung krisis identitas. Ada yang tahu krisis identitas? Itu seperti mencari jati diri. Kita sering dikatakan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara semuanya ya. Pernah ada yang dengar ya? Kita manusia diciptakan paling mulia, paling bagus, paling indah sama Allah. Jadi udah, jadikan itu menjadi patokan kita. Masa makhluk paling mulia tonjok-tonjokan sih? Masa makhluk paling mulia bilang kata-kata yang anti atau yang mengejek-mengejek gitu lah ya, cacian-makian, oh lu B, lu J, lu hitam banget sih lu. Nah itu masuk ke nanti. Jadi kita merasa, aduh apa gua hitam ya? Kita sering merasa gitu, apa gua anak orang miskin ya? Jangan perlu ya adik-adik ya. Kakak ingetin sekali lagi, pagi, siang, pagi. Oke. Sekali lagi kembali, tolong dengar sebentar lagi ya. Untuk krisis identitas, yakinkan pada diri kalian, kalian adalah makhluk paling pintar, paling ganteng, paling cantik, paling hebat yang dititipin Allah di dunia ini. Udah, itu stop. Jadi apapun, dirayu apapun yang membuat kalian jauh dari Allah itu sama sekali jangan diikutin. Percaya ya. Oke, lanjut lagi. Sulit beradaptasi. Ini pasti tahu lah ya. Yang lain, yang bagian cowok belum ada nih, maaf. Sulit beradaptasi. Sulit. Ya, silakan berdiri. Adek, silakan boleh karena kakak kalau jauh namanya sama kak. Sulit ini kak, saya tepuk tangan dulu. Oke, mama. Nama siapa maaf? Kelas 7. Nah, oke deh, sulit beradaptasi gimana deh? Ayo nih. Nah ya, sulit menyesuaikan diri. Jadi ketika terima kasih, silakan duduk. Jadi ketika kita merasa sulit, kita pengen diterima nih di lingkungan kita. Jadi kita melakukan apa aja untuk diterima di pergaulan itu, meskipun itu tadi melanggar undang-undang. Kalau lu nggak ikut tawuran, nggak masuk ke geng kita, pagi, gitu ya. Kalau lu nggak ikut kita ke kantin belakang, udah lu nggak ceng dulu, nggak teman. Nah itu ya. Jadi itu karena dia sulit beradaptasi, dia ngikutin semua yang hal-hal buruk. Oke, yang terakhir solidaritas kembali sama dengan ya tadi ya, pergaulan itu biar solid kita lakuin aja tuh ya. Selanjutnya eksternalnya. Nah kenapa tawuran bisa terjadi? Karena itu tadi yang kakak bilang, lingkungan. Di rumah nggak ada yang ngasih tahu, orang tua sibuk semua, di sekolah nggak bisa 24 jam bapak ibu guru ngeliatin kayak gini, ada yang ngobrol, ada yang nulis, ada yang ngerumpi, kan nggak bisa dilihat. Jadi itu faktor yang pengaruhnya. Kemudian video-video, nah yang tadi kita nonton di situ banyak video-video yang mengesankan tawuran itu keren, jagoan. Lu kalau nonjok orang jago lu, apalagi buat yang cowok-cowok nih, bancinya misalnya salah. Yang jagoan itu prestasi di sekolah, datang sekolah tepat waktu, iya, yakin diri kita berhasil, itu baru jagoan, bukan jago nonjok. Nah, jadi media ini pasti menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, bahwa kalau lu jagoan, lu punya base camp di sini lo, itu jangan ikutin.
Nah, media. Kemudian tradisi sekolah. Nah, ini senioritas. Jadi biasanya antar sekolah itu biasanya bertarung. Kakak senior sama adik senior, belagu banget. Sekolah sono belagu, dari dulu tuh kalah sama kita tuh. Gitu. Kan banyak film-film ya, di bioskop juga ada beberapa film yang menceritakan tentang tawuran ini yang berkaitan dengan geng motor seperti kasus Vina yang di Cirebon ya, adik-adik pasti dengar. Nah, dan banyak lagi ya. Kemudian pengawasan itu yang tadi dari sekolah, orang tua, jadi kembali ke diri kita. Oke, lanjut. Dampaknya bisa merusak fasilitas umum. Oke, ada yang tahu nggak kalau tawuran itu merusakin apa aja selain fasilitas umum? Nah, ya, fisik, mental ya, mental. Oke, semua udah disebut di sini. Lanjut, mentalnya jadi rusak karena udah mengalami fisik tadi, jadi mentalnya juga down, nggak mau ke sekolah, malu. Tawuran ini tadi kakak jelasin ya, ada di pasal-pasal, ada peraturan undang-undangnya juga, jadi bisa masuk penjara. Bukan berarti nggak masuk penjara, bisa masuk penjara. Jadi kalian harus waspada. Siapapun yang ikut terjun di tawuran itu semuanya, bukan gue bisa kabur kok, enggak, semuanya kena nanti ya. Ya. Pasal 358 KUHP intinya adalah segala yang melakukan, yang mengajak, yang melihat sama itu yang mengakibatkan korban luka berat atau mati diancam pidana. Ada yang sampai pidana paling lama 12 tahun ketika meninggal ya, dari 5 tahun sampai 12 tahun. Oke, lanjut. Ini tadi sama ya, itu kakak ini. Unsurnya adalah yang tadi, semua orang, yang tadi kakak udah bilang. Jadi jangan anggap remeh ya. Terang-terangan, bawa senjata tajam, geng motor bawa senjata, kan pasti bawa senjata. Nah, tuh ya, oke, lanjut. Memberi, menjanjikan kekuasaan martabat. Ini juga mereka yang menyuruh melakukan. Semuanya terkena. Jadi ayo tawuran yuk, kita balas. Nah, itu kena. Nah, ini penutupnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Ilmu ada harta yang tidak dapat dicuri dan kekayaan yang tidak bisa hilang. Ini kalian catat. Kemudian janganlah kau saling membahayakan dan jangan saling merugikan menurut hadis dari Ibnu Majah dan Darul Qutni ya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang terjadi di penjara-penjara itu nggak paham aturan negara. Ini yang menjadi orang terkena hukum pidana. Tolong perhatikan. Tolong. Di tempat kami di daerah Gandul dekat rumah saya ada LP anak. Jangan kalian nambah-nambahin di dalam LP tersebut. Perhatiin ya. Kita kemarin berapa tim ke LP anak di Gandul dan banyak LP anak di seluruh Indonesia. Dengan kedatangan kami di sini, saya minta adik-adik semua guru-guru kita menjadi agen-agen kami penyelam hukum terkait hukum negara juga. Jadi nggak hanya hukum tauhid, nggak hanya hukum fikih, nggak hanya hukum akhlak, tapi juga kita harus tahu hukum negara. Karena ini perintah Al-Quran. Jangan sampai lagi nambah-nambahin penjara yang udah penuh. Itu kalau saya datang pada nangis. Karena mama di sini semua bu. Ibu kalau datang untuk ke LP anak itu, ya bu bisa nangis sama saya. Itu jangan sampai itu udah kita kasih tahu begini nih berbuat pidana. Ya deh ya. Masa depan Anda panjang, cita-citanya luas. Perhatiin, yang namanya aturan sekolah nggak ada yang enak. Tapi itu harus kita jalanin. Buat apa? Buat disiplin kita, buat masa depan kita. Namanya belajar nggak ada yang enak. Datang pagi, pulang siang. Tapi karena ini rutin kita terus istiqomah, insya Allah nanti ada manfaatnya. Jangan lihat belajar wah 3 tahun atau 5 tahun lama banget, bosan. Jangan.
Jangan, saya pernah begitu tuh. Kayaknya gimana ya, males nih. Saya kuliah waktu itu, kuliah 5 tahun, menurut gimana, males gitu. Tapi enggak, kita jangan lihat sekarang, tapi lihat nanti yang akan ke depannya. Alhamdulillah saya lulus S1, tadinya harus naik pangkat 4 tahun, itu naik grade-nya dari 2A sampai ke 3A. Bayangin dari 2A itu 4 tahun. Kalau mau kita ke 2D itu 16 tahun, 4 kali 4, 16 tahun. Jadi kita jangan lihat sekarang sekolah, tapi lihat nanti yang akan datang. Ya Dede, sekali lagi ya, jangan nambah-nambahin penjara yang udah penuh. Karena Kemenkumham termasuk dari pembinaan lembaga pemasyarakatan bahasa sekarang. Kalau dulu penjara, jadi kesana seram, emang bener, digebukin, dipukulin, ditonjokin. Itu di penjara udah di sini kena dipukulin, di dalam penjara juga sama. Tapi sekarang enggak. Sekarang namanya pembinaan lembaga pemasyarakatan. Tapi jangan juga, nggak enak di penjara mah enak, ya dikurung, nggak boleh kemana-mana. Kalau di sini kan kita bisa ngobrol sama guru, sama orang tua, nggak enak. Jadi pesan saya, adik-adikku semua, kalian menjadi agen-agen kami di keluarga. Kasih tahu bahwa bahaya tawuran tadi apa yang diterangkan Mbak Kartika. Kasih tahu sama keluarga bahwa bahaya game online atau bahaya handphone itu juga jangan kita bilang anggap sepele itu handphone. Ya, kayaknya pencet. Enggak, ini tangan kita enggak ada akalnya. Jadi kalau bisa akal sama tangan harus serasi gitu. Jangan sampai kita pencet mina orang kena pasal. Kenapa? Kena pasal. Wah jelek lu, gemuk lu, hitam lu, minangin lu, anak sono lu jelek gitu. Itu kena pasal tuh kayak gitu. Padahal kita nggak sadar tuh kita pencet-pencet. Orang tuanya nggak terima, masukin ke polsek, jadi perkara dipidana. Dan sekarang yang lagi ramai apa? Judi online. Itu presiden sendiri sampai buat perpres khusus buat judi online. Hati-hati tuh. Itu kalau kena dia judi online, itu sampai handphonenya dibukukan, sampai rekeningnya dibukukan. Ya, hati-hati ya. Karena pemerintah serius tuh. Timnya ada dari MA, Kejaksaan, tempat termasuk dari kami, Kementerian Hukum dan HAM. Karena ini udah meresahkan. Terjadinya siapa? Oknum anggota polisi, istrinya nggak terima, suaminya juga polisi juga, mainin online. Itu apa, nguras uang dia, belanja dia, istrinya. Kesel kan? Dibakar lah tuh polisinya. Padahal sama-sama polisi, tahu sama-sama hukum, tapi karena perbuatan yang melawan hukum kena pidana. Hati-hati, itu gara-gara judi online banyak dampaknya. Ya hati-hati ya, main handphone tuh ada aturan. Saya minta sekali lagi kalian menjadi agen-agen kami nanti di keluarga-keluarga atau di lingkungan. Kayak tadi MC kita tuh udah bagus banget. Tadi ada yang bisa berdiri, nggak pakai disuruh, langsung berdiri dari belakang. Siapa tuh tadi? Siapa tuh yang tinggi itu berdiri? Artinya di rumah begitu. Pak, tadi saya dikasih penyuluhan sama Kementerian Hukum dan HAM terkait tawuran. Ini begini. Atau di organisasi di RT RW, saya jadi pembicaranya. Begitu maksud saya. Ya, bisa jadi agen-agen kami untuk melakukan penyuluhan hukum di keluarga, di arisan keluarga itu. Bisa? Terima kasih. Nah, sesi terakhir ini tanya jawab. Kami akan kasih hadiah buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak kami. Apa yang tadi diuraikan akan ditanyakan kepada adik-adik. Makanya tadi suruh catat dan ditulis. Ya, siap tanya jawab. Dari kiri berapa kakak Lisa? Cewek dulu apakah cowok dulu? Berarti dari depan, tengah, 3, depan, tengah, belakang. Ini 1, 2, 3, depan, tengah, belakang. Saya hitung 1, 2, 3 yang ceweknya dulu ya. 1, 2, 3, saya mau tanya. Dari depan terkait tadi
Tengah? Belakang? Oh ada tuh, cakep tuh. Siapa namanya? Maju. Sorry ya, ini senang nggak sampai ke sana. Kasih jalan. Pakai mic. Nama. Nama ini siapa? Raden. Wih, Raden darah biru dong ini. Asalnya dari mana? Salah ada nama Radennya. Oh dari Jogja, makasih. Tinggalnya di Condet. Oke. Apa pertanyaannya? Hukum judi online. Hukum judi online apa? Oh, gitu. Ada yang bisa jawab? Dari sisi agama dan sisi negara. Siapa yang mau jawab? Yang mau jawab siapa? Ali. Oh Davi. Itu haram karena mengambil harta orang lain dan mendobalkannya. Ini dari hukum agama, hukum negara. Nah tadi apa tadi? Hukum negara sih biasanya sih penjara gitu. Kenapa sal? Pasal apa? Tulis tanda-tanda mana? Pasal Hukum corona pasal 27 ayat 2. Jawabannya Davi bener ya, pasal 27 ayat 2 gitu. Berarti dia terima berapa tahun hukumannya? Iya. Iya betul. 6 tahun atau denda 1 M. Tuh, coba tuh, gara-gara apa judi online tadi ya? Hukuman 6 tahun. Satu hari aja kita pusing di sana. Udah gitu, denda juga 1 miliar. Siapa yang mau punya duit 1 miliar hari gini? Kalau dia nggak bisa bayar 1 miliarnya, itu dikenakan penjara lagi. Ditambah lagi hukum penjaranya, karena dia nggak bisa bayar. Waduh, pusing lagi. Nggak bisa ikut lebaran kita 6 kali tuh. 6 kali. Ya, tadi pertanyaan bagus dari Raden Roro ya, terima kasih. Yang tengah pertanyaannya, oh yang depan dulu, yang depan. Namanya kelas berapa? Namanya Kesha dari kelas 8. Pertanyaannya kalau misalnya terkena cyberbullying di sosmed, terus dia kayak bullying kita kan gitu, udah ngata-ngatain, tapi pas mau dilaporin nggak bisa nyelidikin apa namanya identitasnya. Gimana ini? Bah, Kak Lisa yang jawab ya. Jadi pertanyaannya apa? Gitu. Cuma kita nggak tahu identitasnya. Pertama langkah yang bisa kita lakukan untuk menghentikan bullying itu, blok aja dulu. Blok aja akun tersebut yang suka ngebully kita. Jangan sampai itu berlanjut. Yang kedua, kalau memang kita ingin mempertahankan ini, artinya dampaknya ke kita itu ada dan luar biasa gitu. Kalau tidak terlalu berdampak misalnya, bullying, blok dulu, jangan berinteraksi lagi gitu ya. Cuma kalau memang tetap ingin berlanjut ke ranah hukum, itu yang bisa dijadikan buktinya itu adalah capture bullyingnya, nama akun dan lain sebagainya itu. Jadi di capture dulu sebelum dihapus. Itu bukti elektronik ada di pasal 5 Undang-Undang ITE ya. Nah, nanti ketika sudah dilaporkan ke polisi, mereka kan punya polisi cyber kan. Mereka yang bisa menelusuri. Mereka punya alat-alatnya, punya teknologinya untuk menelusuri itu siapa pelakunya. Itu kan yang biasa dilakukan ketika ada penyebarluasan video porno atau pencemaran nama baik. Sampai akhirnya ketika mereka pakai nama-nama palsu,
kok bisa ketahuan sih siapa yang nge-share gitu. Nah itu pakai teknologi itu. Polisi punya alatnya memang. Jadi seperti itu. Sudah ya? Iya, terima kasih Kak Lisa. Jawaban sebelum diblok bukti-buktinya dulu ya, di capture ya. Karena itu sebuah alat bukti. Dan sekarang kalau sudah masuk ke ranah kepolisian, penyidikan, dilaporin ke penyelidikan, ada namanya tim cyberbullying, tim cybernya di kepolisian. Nah itu walaupun dia di mana, di dunia sekalipun ketahuan gitu, dijemput sama Interpol, walaupun di mana dia, di Brazil itu orang hina-hina orang Indonesia hina-hinanya di Brazil, itu ketangkap, nggak ada yang nggak ketangkap. Mau di mana, di Papua, yang hina-hina orang lewat akunnya ketangkep sama tim cyberbullyingnya, ya. Bagus pertanyaannya. Namanya siapa tadi? Ayo. Sudah, dari tengah sudah, dari ujung sudah, dari belakang sudah, dari depan sudah, dari tengah yang belum. Siapa yang dari tengah? Sini bang, nggak ditahan kan? Ayo. Jangan takut, ayo. Yang mana aja? Ayo, ready. Lakukan. Monggo, namanya siapa, dari kelas mana, dan tunjukkan ke siapa? Nama aku Tifa dari 7B. Aku pengen nanya, Tifa dari 7B. Tifa dari 7B. Gimana caranya ngungkapin kalau kita dibully dan gimana cara ngatasin rasa nggak percaya diri karena dibully? Terima kasih. Jawabannya, bullying. Atau apa tadi? Gimana Tifa? Oke. Iya. Jadi kalau misalnya kita dibully nih, kita adalah korban bully. Selamat pagi semua. Masih semangat ya? Ini perlu kita perhatikan. Kalau misalnya kita adalah korban bullying atau kita dibully sama teman kita di sekolah atau dimanapun, cari orang yang paling kita percaya di lingkungan sekolah, bu guru atau pak guru. Sampaikan kepada mereka, atau kalau di lingkungan rumah siapapun yang kalian percaya, mau itu ustadz, ustazah, kemudian ibu atau bapak atau siapapun, itu sampaikan aja. Jadi komunikasi itu perlu. Jadi jangan diem aja, misalnya diancam nih, awas lo ya kalau bilang gitu kan, jangan bilang kalau nggak gue apain gitu kan. Jangan. Kalian harus bilang. Karena apa? Ketika kalian diam, kalian tidak bisa membela diri, itu akan menerus terjadi dan efeknya panjang, ya kan? Efeknya bisa panjang, bisa menimbulkan cacat fisik, cacat mental, bahkan kematian. Tapi kalian harus segera laporkan karena ini bahaya. Bullying yang terus-menerus dilakukan itu akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Harus dilaporkan, harus komunikasi, cari orang yang paling dipercaya, itu pasti akan dibantu. Kalau tidak ada lagi satupun yang bisa dipercaya misalnya, karena kalian terlalu introvert misalnya ya, bukan karena orang lain yang di luar kalian tidak bisa dipercaya, tapi kalian yang tidak bisa untuk mengungkapkan itu gitu misalnya. Nah itu ada perlindungan anak, ada online-nya ya, ada linknya. Nanti mungkin Kak Atika bisa bantu untuk kasih linknya, nah bisa sampaikan di situ. Tapi yang jelas untuk tindak pidana bullying itu jangan dibiarkan. Dan temannya yang mengetahui adanya tindakan tersebut jangan diam saja. Kalau tahu teman dibully dan takut untuk lapor, temannya harus bertindak. Bilang ke ibu guru, bilang ke pak guru, atau bilang ke orang tuanya, Bu, Pak, ini si A dibully sama si C misalnya. Tolong jangan diam aja ya. Karena apa? Kasihan. Kalau misalnya dia dibully diem aja, nanti dia meninggal atau cacat atau gimana, dia adalah harapan dari orang tuanya. Orang tuanya sudah susah payah nyari uang untuk nyekolahin, dan gak tahu kondisi anaknya yang dibully. Tiba-tiba dia menjadi demotivasi, gak mau sekolah gitu kan, atau sakit mental, atau yang paling parah bunuh diri. Siapa yang kecewa, siapa yang sakit, ya kan? Jadi di sini teman-teman paham ya, kalau ada tindakan bullying apa yang harus dilakukan ya? Bicara, jangan diam. Apa? Bicara. Nah, temannya juga harus bantu ya untuk menyampaikan ya. Jangan diam ya. Setuju? Dan yang pernah melakukan jangan melakukan lagi.
lagi. Yang belum melakukan jangan dilakukan. Oke, silakan Kak Tika tambah. Baik ya. Pagi. Nah, oke, ini ada linknya yang tadi saya nambahin Kak Kalisa. Boleh dicatat sekarang supaya nanti bisa diingat nomornya ya. Laporan perundungan. Nih yang tadi belum berani bicara atau lagi buru-buru mau melapor, lebih enak by WA ini nanti bisa lapor ya di Kementerian Kesehatan. Karena bully ini bisa mengakibatkan bunuh diri, kan banyak tuh berita-berita. Karena dibully dia bunuh diri, dia sayat-sayat sendiri dirinya karena dia merasa ini stres, lebih ke stres ya. Akhirnya dia gantung diri. Nah ini langsung dicatat aja 0812 0812 9979 9777. Saya ulang 0812 9979 9777. Ya, kalau mau nelfon polisi udah tahu nomor polisi 110. Ya, mau cepet-cepet gitu ada apa-apa. Ya itu tadi ya. Betul yang dibilang Kak Alisa ya, harus berani bicara, melaporkan, ya, dan melawan. Udah pasti harus berani melawan. Bahwa kalian punya keberanian melawan, ya harus berani dilawan ya adik-adik ya teman-teman. Oke, itu saja untuk tambahannya. Silakan untuk. Terima kasih Kak Tika. Tadi dari sebelah kiri sudah ya perempuan, sekarang dari sebelah kanan. Pagi, siang, pagi, siang. Sekarang pertanyaan dari sebelah depan, tengah, belakang ya cowok nih. Ayo tanya. Dari depan, tengah, belakang. Apa belakang dulu? Ada yang tanya di belakang? Mana? Oh ini nih. Oke. Tapi udah tadi ya. Udah. Nama siapa dari belakang? Namanya Hakim dari kelas 7. Aku apa aplikasi judi tidak diblokir atau dihapus. Wih, cakep sekali. Luar biasa. Siapa tadi? Mereka Mbak Alisa? Ya Hakim, namanya Hakim. Hakim Agung. Iya itu meresahkan ya Hakim ya. Kenapa sih udah tahu judi online nggak boleh gitu, terus bahaya tapi kenapa masih ada gitu ya? Itu PR juga tuh. Jadi memang aplikasi judi online sudah banyak juga yang dihapus oleh Kominfo. Cuma dia muncul lagi dengan berbagai macam nama, berubah lagi itu memang PR. Dan itu memang sampai saat ini masih diusahakan untuk dikendalikan. Maka kita masyarakat jangan sungkan juga untuk melaporkan ya. Misalnya nemuin aplikasi judi online, laporin aja. Terus sebagai pencegahannya dari diri kita sendiri aja dulu. Karena kalau misalnya kita mau mengontrol teknologi itu susah banget, ya kan? Teknologi kan bisa dari mana-mana. Dari Indonesia udah di stop nih misalnya. Nggak taunya aplikasinya munculnya dari mana? Dari negara lain gitu misalnya. Dari Meksiko, dari Rusia, dari Kuba misalnya. Dibikinnya di sana gitu. Karena kan digital kita nggak bisa mencegah ya kan. Semuanya terkoneksi. Jadi seperti itu memang. Pemerintah terus berupaya untuk menutup pintu-pintu judi online. Tapi sebagai tindakan preventif lainnya atau pencegahannya dari diri kita sendiri. Jangan sentuh aplikasi judi online apapun dari negara manapun, apapun yang dijanjikan. Karena percayalah itu bohong. Coba tanya yang pernah ikut judi online, ada nggak yang untung? Nggak ada. Dia bilang, taruh duit 1 juta, nanti akan berlipat ganda. Oke, putaran pertama dia dapat, ya kan, 300. Putaran kedua 400. Terus dibohongin lagi. Kalau misalnya kamu taruh lebih besar lagi, kamu dapat lebih besar lagi. Udah, percaya deh, nggak akan. Udah habis harta, atau itu nggak balik. Karena itu kan ada yang mengendalikan. Taruhlah misalnya saya yang mengendalikan. Otomatis saya dong yang pengen punya duit banyak kan. Saya yang bisa mengendalikan siapa-siapa aja yang menang.
Jadi buat apa kita sentuh itu gitu ya? Jadi kita harus lakukan tindakan preventif dari diri kita sendiri, kasih tahu teman-temannya yang lain, kasih tahu keluarganya, lingkungannya. Jangan pernah judi online karena percayalah tidak akan ada yang diuntungkan dari permainan itu. Terima kasih. Ya, bukan yang nggak ditutup ya, Pak Hakim Agung. Di pemerintah udah ada, di Kemeninfo udah ada. Mudah-mudahan saya doakan semua atau beberapa ini nanti daftar tuh PNS di Kemeninfo itu ya. Bisa nanti ada badan bidangnya, nanti cybernya. Jadi pemerintah sudah menutup, cuma kan namanya tadi di dunia online itu kan liar. Ada lagi yang masuk, mau ditutup, ada lagi ditutup sebelah kiri, yang kanan masuk, yang tutup kanan, yang kiri masuk. Itu di dunia online seperti itu. Jadi pemerintah sudah berusaha untuk menutup judi-judi online. Ada lagi tadi dari depan, dari tengah, dari belakang. Kalau nggak ada, anak perempuan lagi nih dapat hadiah. Ayo, Dimas, Dimas belum, tapi udah. Apa hukum tawuran dalam agama dan negara? Waduh. Ini Kak Kartika yang jawab nih, apa hukum tawuran nih? Ya, izin menjawab ya adik-adik. Tawuran dalam agama sudah pasti haram. Ya, betul apa betul? Jangan ya. Oh, berarti jangan sampai nanti kakak Kartika lihat sama teman-teman loh. Kok ada Dimas di sini lagi berantem? Nah, jangan ya. Oke, tadi dalam Al-Quran ada di surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 11 ya. Bisa dibaca ya adik-adik, dihafalkan. Alhamdulillah. Dan surah An-Nahl ayat 25. Kemudian hadits juga mengajar untuk kita saling membantu di dalam kebaikan. Ya. Membantu di dalam segala yang bermanfaat, berbagi ilmu, berbagi yang positif. Rasulullah mengajarkan kita hal-hal yang terbaik, yang baik-baik, sebagaimana kita dilayakkan sebagai manusia. Oke. Kemudian peraturan undang-undangnya tadi ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, berkaitan dengan pidana karena ada bentuk kekerasan, luka-luka, baik itu hanya luka ringan, luka berat, bahkan meninggal. Ya, intinya di pasal 170 ya Dimas. Nah, di situ dikatakan ancaman hukuman terendahnya 5 tahun sampai yang paling parahnya meninggal itu 12 tahun. Jadi di penjaranya 12 tahun. Di penjara hidupnya tidak enak ya. Bukan berarti lembaga pemasyarakatan enak seperti Pak Ustadz tadi bilang, tidak enak. Intinya jangan pernah berpikir melakukan tindakan tawuran, udah titik ya, tidak berguna sama sekali. Oke, nanti dibagi ibu dan kakak sini bagi nanti ke guru ya, materinya bisa teman-teman miliki. Baik. Ya cukup, udah habis ya pertanyaannya? Apa masih ada satu? Oh masih ada satu. Tengah belum, di tengah. Cowok tengah, ini mau tahu? Mau tanya? Ya. Ayo, tinggal satu. Wah, paling tinggi nih. Masuk akib air nih kalau dikaya nih. Tingginya masuk nih. Nanti kalau udah lulus dari sini, masuk akib air ya. Karena tingginya udah masuk. Nama-nama, sebutkan nama. Dari semua seminar ini yang dibahas kan game online. Kalau game offline ada yang bisa bikin kecanduan. Iya, maksudnya tawuran juga ya. Namanya siapa nih? Rahasia. Kelas
9B. 9B. Pertanyaannya? Apa game offline juga bisa kecanduan? Oh, itu aja? Ya. Apakah game offline bisa kecanduan? Game online aja kecanduan, apalagi game offline? Silakan menjawab. Terima kasih Rasya pertanyaannya. Jadi kecanduan itu artinya apa sih? Sesuatu yang kita lakukan terus menerus dan kita nggak mau berhenti untuk berbuat itu ya Rasya ya. Nah kalau game online bisa kecanduan, game offline bisa kecanduan apa enggak? Kira-kira bisa nggak? Ya betul. Game offline juga bisa. Kalau misalnya kita nggak mau berhenti melakukannya gitu kan, jadinya kan candu gitu. Ya kan, males disuruh ngapa-ngapain, main terus. Game offline itu kan game yang dilakukan tanpa internet, wifi. Ya tadi kayak yang saya contohin, main kelereng, main apa namanya, petak umpet, ya kan, main sepeda terus. Itu kan offline tuh, permainan yang offline. Nah ketika itu sudah membuat apa ya, pikirannya terganggu mau main terus menerus, ya bisa aja sih Dava, Rasya ya. Jadi yang satu lagi yang kakak bilang, kontrol diri, jangan sampai kecanduan. Ingat tujuannya apa. Jadi main itu bukan dijadikan kebutuhan, main itu dijadikan selingan aja. Ketika kita bosan ya udah main sebentar. Abis itu ingat waktunya, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Belajar ya kan, belajar di target tuh, misalnya belajar siang 1 jam, misalnya malam 2 jam gitu, punya target. Jadi biar gak kecanduan, main aja gitu ya Rasya. Rasya? Ide? Oke? Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, siang, pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih, semuanya luar biasa Ibu. Anak-anaknya aktif sekali. Dari ada yang bertanya dijawab, tanya dijawab, dan ditulis juga. Sekali lagi karena waktu juga ada siang, kami ada acara lagi nanti siang. Terima kasih atas perhatiannya. Pembagian hadiah yang menang saya minta maju. Tadi yang ditanya saya minta maju untuk dibagikan hadiahnya. Yang namanya siapa Bang? MC mana diri? MC Davi diri. Terus siapa nih? Melia ya? Nadia apa siapa? Iya. Nah, berdiri sini. Nadia, terus tadi yang di belakang tuh yang tinggi. Yang nanya tadi tuh. Nah, yang maju. Terusnya yang tinggi juga siapa? Hakim. Ya, yang tadi tanya di sini. Diva gimana? Oh iya Diva. Ya. Rasya udah, Dimas sudah. Kita foto dulu yang dapat hadiah, foto dulu dong. Diva. Tadi saya siapa? Dimas, Hakim, Rasya, Raden Nurul. Oh, udah cukup kayaknya. Tadi Gafran. Udah semua ya? Udah semua? Ya kita foto bareng-bareng ya. Kita satu. Kita foto bareng-bareng Ibu Guru, kita foto bareng-bareng ya. Tutup aja dulu Bang. Tutup aja dulu. Tutup dulu. Iya, foto dulu. Ini bawah. Ya, foto. Boleh. Mas sini. Adik-adik tadi
yang nanya udah dapat hadiah semua ya? Anak-anak yang taat kepada orang tua dan anak-anak yang hormat kepada gurunya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'minu wa yughfiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wal syukru kama yanbaghi li jalalika karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'al auladana min ahli khair wa taqwa wa la taj'al auladana min ahli syarr wa dair. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijai sayyidil mursalin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma hafizna ikhwanana fi Falastin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil